Pada video bagian kedua ini kita akan melihat eh, langkah-langkah secara umum proses pengolahan data awal atau disebut juga sebagai pre-processing data. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan persiapan setelah data tersebut terkumpul. Ini terutama kalau pada pengumpulan data menggunakan paper and pencil, jadi menggunakan kertas. Misalkan dengan memberikan nomor pada setiap berkas, bisa menggunakan kode siapa pengumpulnya, kemudian misalkan si A, si B, dan seterusnya dituliskan di kanan atas atau kiri atas kertas. Kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan secara cepat di awal terhadap berkas kuesioner untuk melihat apakah ada banyak pertanyaan yang kosong atau kuesioner tersebut diisi oleh orang yang tidak menjadi target populasi sehingga tidak perlu dilanjutkan untuk diolah. Untuk respons yang kosong sebenarnya nanti kita bisa uji dengan tahapan uji missing value di akhir. Yang ketiga adalah tahapan edit. Ini untuk melihat misalkan ada, terutama untuk jawaban yang sifatnya terbuka, jika ada tulisan yang tidak bisa dibaca dan lain sebagainya, bisa di edit terlebih dahulu sebelum nanti oleh tenaga penginputnya dimasukkan ke dalam komputer. Nah, berikutnya adalah tahap coding, yaitu menerjemahkan jawaban ke dalam satu set pilihan jawaban yang standar. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada transcribe, itu mengubah ke dalam bentuk elektronik. Kemudian melakukan pembersihan data. Kemudian kalau diperlukan melakukan proses perbaikan data agar memenuhi asumsi, misalkan proses transformasi supaya berdistribusi Gaussian atau normal atau memiliki hubungan linear. Nanti kita bahas di video berikutnya. Baru terakhir adalah menentukan teknik pengolahan data. Ini akan menjadi topik di kuliah-kuliah berikutnya. Jadi di video ini kita akan bahas terkait dengan coding. Ini adalah sebuah contoh kuesioner terkait dengan survei terhadap pengunjung fast food, ya, restoran, opini mereka. Di sini ada beberapa pertanyaan. Misalkan pertanyaan pertama terkait dengan restoran apa saja yang pernah Anda kunjungi dalam 2 bulan terakhir, ya. Ini ada beberapa alternatif mulai dari Taco Bell, Hardee's, KFC dan seterusnya. Perhatikan di sini juga ada opsi untuk other, ya. Nah, ini opsi ini penting agar orang yang tidak pernah mengunjungi ke 14 restoran yang di atas masih bisa mengisi kuesioner ini sehingga tidak missing. Atau juga jika orang tersebut tidak pernah mengunjungi fast food dalam 2 bulan terakhir, masih ada opsi yang terakhir, yaitu have not visited. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan seberapa sering dalam 1 bulan, typical, ya. Typical artinya biasanya, mulai dari 1 sampai 7 atau lebih. Coba perhatikan di sini tidak ada 0, ya. Artinya apa? Ini hanya bisa dijawab oleh orang yang tidak mengisi have not visited di pertanyaan nomor 1. Nah, ini nanti harus ada
skipping rule. Jadi kalau dia misalkan menjawab have not visited, ya berarti tidak usah diteruskan ke bawah. Ya. Kemudian on your last visit, ya berapa yang di spend. Nah ini under 2 dan seterusnya. Termasuk don't remember ya, ada opsi. Artinya semua kemungkinan ada di sini, sehingga tidak ada missing value kecuali memang responden tersebut tidak mau menjawab. Nah, di sini kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama, dalam coding kita perlu melihat pertanyaan ini diukur dengan skala apa. Kalau nomor 1 berarti dia dengan menggunakan skala nominal atau kategorikal. Ya. Yang nomor 2 cenderung ke ordinal sebenarnya. Demikian juga dengan ketiga ordinal ya, karena dua kali lebih sering dibanding 1 kali, 3 kali lebih sering dibanding 2 kali, dan seterusnya. Belanja $2 lebih banyak dibanding $1 dan seterusnya. Oke, kemudian ini ada juga komparatif ya. Nomor 5, skalanya komparatif, yaitu menggunakan ranking ya. Jadi kita membandingkan atribut-atribut. Oke. Apa bedanya nomor 5 dan nomor 2 ya? Nomor 2 adalah non komparatif ya. Tidak membandingkan dengan atribut lain, dengan variabel lain, tetapi skalanya ordinal. Meskipun ranking, tapi dia non komparatif. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengcodingnya. Ini adalah contoh dari codebook. Dalam codebook dituliskan dengan detail setiap pertanyaan dari kuesioner. Contohnya di sini kalau tadi ingat, pertanyaan pertama terkait dengan restoran yang dikunjungi dalam 2 bulan terakhir ya. Ini bukan minggu, seharusnya dalam 2 bulan terakhir. Jawabannya ada mulai dari Taco Bell, Hardy, dan seterusnya sampai tidak berkunjung ke restoran. Seorang responden bisa menjawab lebih dari 1 ya. Kalau dia dalam 2 bulan terakhir pernah mengunjungi KFC, McDonald, berarti di KFC dia tick, dan seterusnya. Nah, karena ini adalah kategorikal, maka variabelnya bisa bernilai 1 atau 0 ya. Jadi di sini dia bisa bernilai 1 atau 0. 1 jika dia menjawab pernah mengunjungi Taco Bell ya. Jadi jika Taco Bell dia kasih tick, maka variabel A1 diberi nilai 1. Jadi ini pedoman untuk penginput data ya. Jadi kalau Taco Bell di tick, maka diisi nilai 1. Nah, ini jadi ada sheet untuk responses ya. Nah, ini responden nomor 1. Tadi kita lihat bahwa dia men-tick Taco Bell, maka untuk A1 diberi nilai 1. Tapi dia tidak pernah berkunjung ke Hardy 2 bulan terakhir, maka sesuai codebook untuk Hardy diisi 0 jika dia tidak pernah berkunjung ke Hardy. Maka untuk Hardy dia isi 0, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah pedoman yang detail ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam menginput. Selain itu juga untuk dokumentasi, jika nanti pada pengolahan data terjadi hal yang misalkan tidak sesuai, kita selalu bisa melihat codebooknya lagi. Jangan-jangan ada kesalahan dalam coding. Nah, ini kita lihat ada 3 kolom ya, tambahan. Itu jika diisi lainnya dan diminta menyebutkan namanya. Ya, karena lainnya berarti dia teks ya. Nanti isinya ada nama restoran ya, XYZ misalkan.
maka dia bisa diisi teks, atau 0 kalau tidak pernah mengisi lainnya, atau mengisi tidak pernah ke lainnya. Nah, di sini ada juga dituliskan pedoman untuk menentukan apakah jawaban tersebut valid. Nah, jadi dia valid karena boleh menjawab lebih dari satu, maka boleh ada banyak kolom yang bernilai lebih dari satu. Kecuali apa? Kecuali ini kolom A17 itu kalau dia menjawab tidak pernah berkunjung. Kalau tidak pernah berkunjung berarti di semua restoran mulai dari Taco Bell sampai yang terakhir harusnya 0, karena jika tidak maka tidak konsisten. Katanya tidak pernah berkunjung, tetapi kenapa kok pernah berkunjung ke misalkan Taco Bell. Nah, jadi ini dituliskan secara detail ya, kapan jawaban itu valid dan tidak. Oke, untuk yang kedua frekuensi. Nah, frekuensi juga sama. Kolom B1 jika dia menjawab kurang dari $2 maka diisi 1. Jika 2 sampai 3 maka diisi B2 dan seterusnya. Oh maaf, ini frekuensi ya. Jika B1 jika 1 ya, jika 1 0 jika tidak 1 ya. Contohnya responden pertama tadi mengisi ke 6 kali ya, berkunjungnya 6 kali. Maka sesuai di sini B6 diisi 1. Lainnya diisi 0 ya. Karena 6 kali kan. Jadi lainnya 0 kecuali B6 1. Dan seterusnya. Nah, di sini cara mengeceknya, karena kan tidak mungkin jawabannya lebih dari 1. Jadi either sekali, either 2 kali dan seterusnya. Maka di sini jawaban itu valid kalau apa? Kalau jumlah kolom B1 sampai B7 itu tidak lebih dari 1. Ya. Bisa juga 0 kalau dia nggak mau menjawab ya. Jadi dia tidak ada fix sama sekali, maka jawabannya 0. Tetapi kalau dia misalkan menjawab 2 dan 3, berarti B2-nya 1, B3-nya juga 1. Kalau dijumlah sama dengan 2 itu lebih besar dari 1, berarti nggak valid ya. Nah, kemudian juga ada contoh pertanyaan kelima terkait dengan ranking ya. Ini cara menjawabnya seperti apa? Jadi kolom E1 diisi dengan ranking harga makanan. Kolom E2 diisi dengan ranking kecepatan pelayanan dan seterusnya. Cara menguji validnya apa? Nah, yang pertama, setiap kolom ini hanya bisa diisi ranking 1 sampai ranking 7. Jadi kalau ada diisi 8 ya berarti tidak valid karena tidak ada ranking 8. Kemudian cara menguji yang kedua, jumlah kolomnya juga harus sama dengan 28. Ya, karena kan 1 ditambah 2. Bagaimana kalau ada rankingnya sama? Ya, seperti di pelajaran statistika 2, boleh saja ya. Misalkan ada 3 atribut pertama rankingnya sama, berarti 2, 2, 2. Ini juga harus 28. Atau ada ranking pertama dan kedua sama, 1,5, 1,5. Misalkan seperti ini ya. Jadi kalau dijumlah juga 28. Nah, jadi ini cara untuk memeriksa apakah jawaban dari responden tersebut valid. Nah, ini semuanya harus ditetapkan atau didefinisikan dengan detail. Jadi kesannya memang repot, tetapi ini harus dilakukan karena untuk menghindari adanya data dengan kualitas yang jelek ya, atau garbage in. Dan juga kalau nanti waktu terdapat masalah, kita bisa melihat lagi ke codebook. Atau kalau orang lain misalkan tahun depan, 2 tahun lagi ingin melihat lagi data, mereka bisa melihat kenapa ini diisinya 1, 0, apa artinya ya, dan seterusnya. Selalu bisa merefer ke codebook ini. Nah, jadi setelah itu baru semua respon dimasukkan ke dalam sheet ini. Nah, kenapa 1010 ya? Ini sebenarnya untuk memudahkan juga. Yang pertama tadi untuk memudahkan melihat validitas. Kemudian yang kedua juga kalau misalkan kita mau pakai regresi, ini kan sebagai dummy ya. Jadi mungkin perlu dicek lagi di statistik 2 pada regresi berganda ya.
Jadi untuk kategorikal kan dia pakai dummy ya. Jadi 1010 dan seterusnya. Ya. Atau juga mudah kalau kita ingin membuat variabel baru, misalkan berapa fast food restoran yang berbeda yang dikunjungi dalam 2 bulan ya. Berarti kita tinggal jumlahkan 1 sampai misalkan ya. Jadi A1 sampai A14 kita jumlahkan, hasilnya berapa. Atau di akhir kita juga ingin melihat berapa orang sih yang pernah berkunjung ke berkunjung ke Taco Bell ya, berarti sigma dari A1K ya, K sama dengan 1 sampai ukuran sampel N. Nah, jadi untuk memanipulasi data ini cukup mudah kalau dalam bentuk ini. Oke, baik, itu terkait dengan coding.